Izinkan kami memperkenalkan diri. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Vidasari. Nama saya Susma Melani. Nama saya Pahrani. Nama saya Intan Nabila. Nama saya Zahra Eka. Selamat menyaksikan. Oke. Teks editorial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat saat ini. Selanjutnya, ada ciri-ciri yang dimiliki oleh teks editorial. Yang pertama, topik tulisannya selalu hangat atau sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat. Yang kedua, bersifat aktual dan faktual. Yang ketiga, bersifat sistematis dan logis. Yang keempat, teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Lalu yang kelima, menarik untuk dibaca karena menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Tujuan dari teks editorial adalah menuangkan pendapat tertentu tentang isu yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat, memberikan pemahaman mendalam mengenai isu atau peristiwa yang sedang aktual. Struktur teks editorial. Struktur teks editorial dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pengenalan isu. Penulis menyampaikan masalah yang hendak dibahas. 2. Penyampaian argumentasi. Penulis mengomentari peristiwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. 3. Penegasan ulang. Penulis menawarkan solusi yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk menghadapi persoalan tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis teks editorial. Yang pertama ada interpretatif editorial. Teks editorial interpretatif merupakan teks editorial yang berusaha menjelaskan makna isu-isu dari peristiwa yang terjadi di tengah angkat oleh suatu media massa. Yang kedua ada kontroversial editorial. Teks editorial kontroversial merupakan suatu yang dikemas dengan tujuan untuk menyebarkan sudut pandang tertentu dari redaksi. Jenis ini pada umumnya dapat meyakinkan pembaca pada kecenderungan atau keniscayaan dari suatu isu tertentu. Yang ketiga, explanatory editorial. Teks editorial ini hanya menyajikan masalah atau isu yang sedang terjadi, sedangkan penilaian atau tanggapan tentang isu tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pembaca. Kaidah kebahasaan dari teks editorial yang pertama adverbi atau kata keterangan, yaitu ditujukan supaya pembaca meyakini teks yang dibahas. Contohnya yaitu selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, sebagian besar waktu, jarang, dan sebagainya. Yang kedua, konjungsi atau kata hubung. Contohnya seperti bahkan, dan, tetapi, atau, karena, akibatnya, sejak, sebelumnya, supaya, agar, sebagai contoh, lagi pula, dan lain-lain. Yang ketiga, kosakata. Yang keempat, verba atau kata kerja. Verba terbagi menjadi 3. Yang pertama, verba material. Contohnya, menari, memasak, menulis, mengendarai, dan mencuci. Yang kedua, verba rasional. Contohnya merupakan, adalah, sebagai, dan lain-lain. Yang ketiga, verba mental. Contohnya melihat atau persepsi, berpikir atau konklusi, mengkhawatirkan atau afeksi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam menulis editorial. Yang pertama yaitu menentukan topik yang hangat, terkini, dan menarik membaca. Yang kedua yaitu mengumpulkan informasi. Yang ketiga yaitu menuliskan pendapat secara singkat dalam bentuk tesis. Nah, yang keempat yaitu menjelaskan masalah secara objektif dan menekankan mengapa situasi ini penting. Lalu yang kelima yaitu memberikan solusi untuk masalah tersebut. Dan yang keenam adalah membuat sebuah penutupan yang menyatakan kembali kalimat pembukaan yang pertama. Contoh teks editorial. Pada teks tersebut, struktur ditunjukkan pada 1. Pengenalan isu, paragraf 1-5. 2. Argumentasi, paragraf 6-7. Lalu, penegasan ulang, paragraf 8. Jenis teks editorial tersebut adalah termasuk teks editorial kontroversial. Tujuan pada teks tersebut yakni menjelaskan bagaimana penerapan pendidikan untuk membentuk karakter siswa. Pada teks editorial di samping terdapat konjungsi, contohnya yaitu karena, ketika, dan, tetapi,
oleh karena itu, atau sebab, sebelumnya, bahkan, yakni, dan terakhir dengan. Juga ada verba rasional. Contohnya adalah. Lalu selain konjungsi, ada juga kosakata yang memiliki arti lain atau kata lain. Yang pertama yaitu problematik, yang kedua intelektual, yang ketiga infrastruktur, yang keempat kemampu, yang kelima keblinger, yang keenam humanisasi, dan lain-lain. Terima kasih. Berlama-lama kemudian. Siang-siang pergi ke kota. Cakep. Jangan lupa beli alpukat. Cakep. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum.